Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dipergilirkannya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib difikirkan dan direnungkan. Golongan hamba-hamba ini disebut ulil albab, yakni mereka yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring seraya bertafakur tentang kebesaran penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia semua hikmah yang kau ciptakan ya Rabb, subhanaka, maha suci Engkau, dan kami berlindung dari azab-Mu yang sangat pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 190 191. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang nasihat terbaik dari Rabb kalian. Dia hadir sebagai obat yang menyembuhkan penyakit hati kalian. Dia hadir sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman, dan dia adalah Al-Quranul Karim. Quran Surah Yunus Surah ke-10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Tidaklah Quran itu diturunkan melainkan hadir sebagai syifa, penyembuh atas lukamu, penyembuh atas masalahmu, dan penyembuh atas semua penyakit yang melanda. Dan Quran juga hadir sebagai rahmat yang banyak memberikan kebaikan bagi seorang mukmin, dan Quran tidaklah meninggalkan kerugian melainkan bagi hamba-hamba yang meninggalkannya. Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Perhatikan, seandainya Quran ini diletakkan di atas gunung, lau anzalna
hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, maka gunung itu takut hingga lebur dan hancur kepada ketentuan Allah. Perumpamaan ini diambil untuk Anda renungkan. Gunung saja yang tak berakal memiliki rasa khauf, rasa takut kepada penciptanya dengan ketentuannya, apalagi Anda yang dilengkapi dengan nurani dan akal. Harusnya lebih takut menjalani hidup ini dengan berpedoman dan berkoridor dengannya. Kenapa kalian tidak berpikir, wahai hamba-hamba Allah yang memiliki nurani dan perasaan? Quran Surah Al-Hasyr Surah 59 ayat 21. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada kemuliaan seorang hamba kecuali menggantungkan hidupnya dengan doa yang kuat kepada Allah. Ad-du'a khairul ibadah. Doa ini adalah sungguh-sungguhnya ibadah. Bahkan Allah berkata dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah, mintalah, kuatkan hajatmu, maka Allah akan mengabulkan apa yang kau inginkan. Jangan seperti mereka, golongan orang-orang yang mustakbir, sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, jauh kepada Allah, hingga Allah meletakkannya di neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Surat Al-Baqarah di ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat, Bapak Ibu. Kenapa Anda menjauh? Allah itu dekat, hamba Allah. Kenapa Anda menjauh? Bahkan Allah mengangkatkan kedekatannya lebih dekat daripada urat leher yang Anda punya, lebih dekat daripada urat leher yang Anda punya. Falyastajibu li, jawablah setiap Allah yang memberikan kepada kita sebagai sebuah ketentuan untuk kita jalankan. Wal yu'minu bi, berimanlah seumur perjalanan hingga akhir hayat ditentukan. La'allahum yarshudun, maka demi Allah Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang menang dan sukses. Bapak Ibu, kita awali dengan doa, sebab pagi hari ini adalah waktu yang menentukan masa depan. Nabi mengingatkan kita dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bergahilah umatku di pagi ini. Inilah langkah penentu masa depan kita di masa yang akan datang. Mari kita hajatkan, angkat kedua tangan, membuka sholat subuh yang barokah ini dengan munajat yang indah. Kita kosongkan fikiran dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita isi
dengan kekhusyukan dalam munajat. Mari kita angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata makhsyatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan. A'udzu bika min al-ajzi wal kasal. A'udzu bika min al-jubni wal bukhl. A'udzu bika min ghalabatil dayni wa qahrir rijal. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang sudah mengizinkan saya Rizal Muhammad bersama Yayasan Nazula Cinta Berbagi atau yang cyber hadir untuk bersafari mengunjungi masjid ini. Dan subuh ini saya menatap hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Yang saya hormati segenap pengurus takmir marbot yang selalu berkontribusi untuk memakmurkan masjid ini. Semoga masjid ini selalu dalam kemakmuran dan keberkahan Allah. Yang saya cintai imam salat yang sudah memimpin 2 rakaat subuh yang penuh dengan makna. Semoga kita selalu dalam jaminan Allah. Sebab Nabi berkata, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, orang itu dalam jaminan Allah. Maka dalam sebuah hadis rawahul Bukhari 657, rawahul Muslim nomor 437, laisa shalah as-shalah 'alal munafiqin min salatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau hadwa. Singkirkan tabiat munafik dalam diri Anda. Singkirkan sifat munafik dalam diri Anda. Lalu siapakah tabiat-tabiat munafik? Laki-laki yang meninggalkan subuh dan isya berjamaah. Maka laki-laki yang berani meninggalkan majelis subuh dan berani dengan sengaja tanpa udzur syar'i meninggalkan majelis isya, maka Nabi mengatakan dia bertabiat munafik murni 24 karat. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya dia tahu kekuatan, the power of subuh dan isya, maka akan datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Maka kita yang duduk di sini bersyukur kepada Allah. Anda dan saya masih diberikan kekuatan untuk terhindar dari sifat munafik yang dibenci Allah dan Rasul. Semoga istiqomah di jalan Allah.
Itu ibu-ibu ya? Jauh amat. Sehat Bu? Tidur? Oh, semoga ibu-ibu selalu dalam berkah Allah ya. Karena selama ini cuma nonton saya di TV kan, sekarang udah lihat aslinya kan. Tapi saya ibu terkurung di koridor kedua. Gak apa-apa, nanti kita bakalan ketemu di akhir acara. Yang saya hormati hadirin Bapak Ibu Ayahanda, semoga kajian subuh ini memperkuat azam kita untuk semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti agenda yang tidak pernah saya luput, kalau subuh itu selalu ada sedekah keliling. Maka safari ini membuka peluang sedekah kembali kepada jamaah yang ingin menitipkan rezekinya fisabilillah di jalan Allah. Tadi saya dengar dari MC ada sedikit penurunan, harusnya tidak ada kabar buruk. Terus naik dan menaik, karena sedekah harus ditingkatkan. Kenapa Abdurrahman bin Auf sukses dalam berdagang? Karena tabiat Nabi dalam berdagang dipakainya. Setiap keuntungannya sepertiga diputar menjadi modal kembali. Setiap keuntungannya sepertiga dibawa pulang dan sepertiga disedekahkan. Masya Allah. Berarti uang keuntungan dibawa pulang sama dengan uang yang kita sedekahkan jumlahnya. Maka mudah-mudahan sedekahnya menaik terus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan Riza Muhammad memimpin sedekah pagi. Semoga sedekah yang Anda keluarkan pagi ini menjadi jawaban dikabulkannya hajat dan doa. Ibu, apakah siap bersedekah keliling? Sedekah itu yang penting banyak tapi ikhlas. Betul? Sedekah itu yang penting hindarkan uang dengan yang warna abu-abu. Harus sedekah terbaik di jalan Allah. Silakan petugas, sudah siap. Kita berselawat sejenak ya Pak, sebelum kita mulai tausiah yang sudah saya siapkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Bersama-sama yuk. Sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. MC menyebutkan sebuah judul yang maha dahsyat, menjadikan Quran sebagai manhaj dan koridor dalam menjalani hidup. Hal ini terinspirasi dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Dua perkara yang aku tinggalkan kepada umatku, selama dia berpegang teguh kepadanya, tidak akan pernah sesat jalan hidupnya, yakni mereka yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Maka manhaj hidup ini memang harus disesuaikan dengan aturan Allah. Sebab hidup ini bukan Anda yang mengatur atau saya yang mengatur, tapi Allah yang mengatur. Selera hidup ini jangan disesuaikan dengan nafsu dan keinginan Anda, sebab semua telah terjadi dan ditentukan. Hadirin, kita buka Quran surah Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wa bataqi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah mengejar urusan akhirat, hendaklah prioritaskan hidupmu untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan juga urusanmu tentang dunia. Berbuat baik dari muka bumi sebagaimana perlakuan kebaikan Allah kepada dirimu, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang membuat kerusakan. Ini sudah jelas ibu dan bapak, porsi hidup kita, waktu kita memang harus banyak digunakan untuk akhirat. Sisanya baru untuk dunia. Sekarang kenyataannya hidup yang Anda jalankan 24 jam non-stop, waktu berputar sesuai dengan rotasi matahari dan bumi, lebih banyak untuk dunia atau akhirat? Ibu tidur? Ibu boleh jawab nggak pertanyaan saya? Hidup Anda lebih banyak dunia atau akhirat?
Oh, dunia. Bagaimana dengan Bapak, Pak? Waktu yang Anda habiskan lebih banyak buka handphone apa buka Quran, Pak? Jujur aja dah. Berarti selama ini kita salah konsep dalam menentukan jalan. Padahal idealnya adalah waktu kita habis untuk Allah. Karena Anda dan saya sudah bertransaksi dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan normalnya memang begitu. Bahkan Ibu, transaksi yang sudah Anda tanda tangani kepada Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak sudah bertransaksi dengan sumpah yang Anda lakukan. Jangan lupa, apalagi pura-pura lupa, apalagi amnesia. Anda dan saya berkata, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk benarkah? Perenungan pertanyaan atas janji yang sudah Anda tanda tangani, apakah janji ini sesuai konsepnya dengan kehidupan yang sudah Anda nikmati? Mari hari ini kita bertafakur. Kalau ternyata Anda sudah melenceng dari rel syariat, tolong hari ini bermuhasabah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini telah menyita waktu kita daripada akhirat. Tolong jujur kita renungkan. Ternyata dunia banyak menipu kita tentang jalan kehidupan sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sidang salat subuh rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Quran mengatakan perjalanan fase yang sangat panjang, Pak. Saya menemukan ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Ini adalah surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Thumma ilaina turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka manhaj kehidupan sebenarnya adalah Anda tahu hakikat kehidupan Anda. Anda melewati beberapa fase yang telah ditentukan. Yang pertama Bapak, fase alam ruh. Surat Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Setiap ruh telah ditanya oleh sang pemilik ruh, alastu bi rabbikum, betulkah engkau ini adalah milikku dan aku ini Rabb kalian? Anda telah bertransaksi, qalu bala syahidna, kami menjadi saksi untuk menjadi hamba yang taat dalam menjalani hidup ini. Fase yang kedua, Anda menikmati alam rahim dari seorang ibu. Setiap manusia berada di perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Diabadikan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kalian diciptakan dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari makan makanan yang dari tanah, minum minuman yang bersumber dari tanah, berubah menjadi nutfah, sperma yang menjijikkan, dipertemukan dengan sel telur, disimpan dalam rahim wanita yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah.
dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Fakhalaqnal alaqata mudghah, dari segumpal darah menjadi mudghah, segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idama, dari daging diberikan tulang. Fakasawnal idama lahma, dari tulang diberikan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, sampai tercipta sosok manusia yang seperti Anda nikmati sekarang ini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, begitu hebat maha penciptaan Allah, pembentukan dari proses nol sampai seperti sekarang. Tetapi ingat, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Anda akan mati jemaah. Cepat atau lambat, suka atau tidak, siap atau tidak, Anda akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Maka proses kelahiran memasuki fase yang ketiga yang disebut alam dunia. Tugas kita sudah jelas Pak dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibu, ahsanu amala. Tugas di dunia adalah mengumpulkan amal terbaik. Tugas kita adalah mengumpulkan amal terbaik. Sebab fase dunia akan berakhir dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian akan datang sebentar lagi Bapak Ibu. Anda akan dipergilirkan dalam waktu dan hitungan bulan. Siap-siap, rumah Anda akan menjadi rumah duka. Siap-siap, di antara kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Siap-siap, cepat atau lambat, semuanya akan dipergilirkan tentang berita duka cita. Ini adalah takdir mubrom yang tidak bisa Anda kutak-kutik. Maka alam yang kita nikmati ini akan menuju pada alam barzah, yakni alam kematian. Di barzah ada banyak berita tentang nikmat kubur dan azab kubur. Setelah barzah, yaumul ba'ats, Anda akan dibangkitkan dengan satu siraman air dari langit. Anda akan seperti kecambah yang tumbuh dari tanah menjulang ke permukaan bumi. Yaumul ba'ats, Anda akan digiring menuju yaumul mahsyar. Bapak Ibu, yaumul mahsyar itu masih di dunia. Yaumul mahsyar bukan di akhirat. Yaumul mahsyar adalah Palestina. Kenapa tadi Ustaz kita membaca doa kunut tentang kemerdekaan Palestina? Karena pada mahsyar itu Palestina Pak. Bapak dan saya akan dikumpulkan kembali di Palestina. Yaumul mahsyar itu Palestina Bapak Ibu. Setelah yaumul mahsyar, Anda akan dihisab dalam yaumul hisab. Inilah penentuan nilai-nilai yang sudah Anda lakukan selama hidup di dunia. Apakah bekal Anda cukup? Antara kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Setelah yaumul hisab, Anda akan digiring menuju yaumul syirat, jembatan untuk menentukan apakah Anda lolos melewati kebaikan syirat. Kalau tidak, Anda jatuh di dalam jurang neraka jahanam kanan dan kiri. Dan Bapak Ibu, tibalah di fase terakhir kita, yaumul jaza, hari pembalasan, surga atau neraka. Ya Allah, perjalanan kita masih panjang Pak. Apakah modal Bapak cukup sampai menuju yaumul jaza? Apakah modal Ibu cukup? Terlalu banyak bermain-main dalam hidup, terlalu santai dalam hidup, hingga pokok dunia lebih tinggi daripada pokok akhirat. Terlalu sibuk dengan permainan yang sementara, hingga tujuan kita terlupakan pada hakikat pedomannya. Anda diciptakan untuk dimatikan. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat orang meninggal. Harusnya kita sadar kehidupan ini
lebih banyak urusannya untuk akhirat, maka Quran kembali menjadi pedoman. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang mesti kita lakukan pagi ini Bapak Ibu? Ibu, sudah siap? Nanti siap ketemu saya ya. Nanti siap ketemu saya ya. Jam 12.30 live di TV One Damai Indonesia. Nanti kita jumpa lagi Pak siang. Saya bersama Ustaz Ahmad Khan akan hadir. Apa yang mesti kita lakukan Pak? Apa yang mesti Ibu lakukan? Satu saja Bu, jadilah wali Allah. Maaf Pak, wali Allah ini hadir bukan khusus orang Arab atau keturunan Nabi atau Habib. Kata wali Allah lebih kepada identitas perbuatan ketaatan kepada Allah. Saya paling tidak setuju setiap Habib disebut wali Allah. Belum tentu juga. Coba Bapak perhatikan pendapat dari Ibnu Taimiyah Pak. Fa'awliya Allah humul mu'minun al-muttaqun. Yang dikatakan wali Allah, semua orang yang beriman dan bertakwa. Walaupun ibu dari Cipayung, bukan dari Arab, tapi ibu taat, ibu disebut wali Allah. Fa'awliya Allah humul mu'minun al-muttaqun. Bahkan ulama sepakat, kullul mu'min taqiyyin laisa binabiyyin. Setiap mukmin yang beriman dan bertakwa laisa binabiyyin, dan dia bukan seorang nabi, dia disebut wali Allah. Bagaimana ketentuan Quran? Sudah bunyi. Ini peringatan apa? Bom molotov. Tambah lagi? Boleh. Tambah lagi boleh Bu? Belum kelar soalnya. Coba membuka surat Yunus ayat 62, 63, 64. Sampai Al-Quran menyebutkan tabiat dari wali Allah. Keuntungannya dahsyat dan luar biasa. Allah berkata, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wali Allah tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah depresi. Wali Allah tidak pernah gelisah. Wali Allah tidak pernah stres, sebab wali Allah hanya bersandar kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kerjaan wali Allah adalah mereka yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, hingga Allah memberikan keberkahannya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah bahagiakan dia dunia akhir. Masya Allah. Bapak, apakah Bapak sudah jadi wali Allah Pak? Kok nggak ada suaranya Pak? Jangan takut untuk menjawab. Ibu, apakah ibu sudah jadi wali Allah? Jangan kemana-mana. Temukan jawabannya sebentar lagi, setelah yang satu ini. Ustaz, satu lagi boleh? Terakhir dari saya Pak, kita akan cocokkan diri kita Pak. Apakah diri Anda dan saya sudah tergolong wali Allah? Jawabannya ada dalam hadis riwayat Bukhari
nomor 6502. Nanti boleh dibuka, Pak. Hadis riwayat Bukhari nomor 6502. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna Allah ta'ala qala, Allah bersabda. Ini hadis qudsi. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dibuka dengan kalimat ancaman. Bapak Ibu, dibuka dengan kalimat ancaman. Man adani waliyan, siapa yang coba-coba mengganggu waliku, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, dia berhadapan denganku dan aku menyatakan perang dengannya. Wow, berarti Pak, wali Allah ini dibawa para nabi. Wali Allah ini duduk di bawah para nabi. Kullu mu'min takin laisa binabiyyin. Dan Allah sampai menyatakan faqad adantuhu bil harbi, dia akan menjadi musuhku, orang yang membenci wali-waliku, dan aku menyatakan perang dengannya. Lalu kenapa sampai dibela demikian, Pak? Sebab wali Allah memiliki dua tabiat. Yang pertama, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wali-wali Allah selalu menjalankan ibadah-ibadah wajib dengan sempurna dan meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Ibu, ciri yang pertama, wa ma taqarraba ilayya abdi ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wali Allah ini yang pertama menjalankan perintah yang wajib dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Pertanyaannya, apakah masih ada dosa dan maksiat yang kita kerjakan? Ibu, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ada? Selama masih ada dosa dan maksiat yang bersarang di jiwa kita dan perbuatan kita, Anda belum masuk kategori wali Allah. Yang kedua, apa kata Nabi? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Ditambahkan mengerjakan ibadah bin nawafil, solat-solat sunnah, tahajud 8 rakaat ditambah witir 11 rakaat, duha 4 rakaat di waktu pagi, sunnah rawatib mengiringi solat wajib ditambah sunnah-sunnah yang lainnya, ibadah puasa sunnah, sedekah sunnah, semua yang bersifat tambahan, hatta fa'ihibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah. Dan Allah, Pak, memberikan garansi, fa'idha ahbabtuhu kuntu, kalau aku sudah mencintainya, sam'ahul ladhi yasma'u bihi, ketika matanya melihat itu adalah mataku, wa basarahul ladhi yubsiru bihi, telinganya mendengar itu adalah telingaku, wa yadahul ladhi yabtishu biha, tangannya bergerak itu adalah tanganku, wa rijlahul ladhi yamshi biha, kakinya melangkah itu adalah kakiku, wala in sa'alani fa'uqtiyannahu, ketika dia berdoa, seorang wali Allah doanya penuh dengan karomah dan tidak akan tertolak dalam kondisi apapun. Wala in ista'adani la'uwidannahu, ketika dia meminta harapannya kepada Allah, maka semua harapannya pasti dikabulkan karena ia sudah dicintai Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu.
masih ada waktu dan kesempatan untuk menjadi wali Allah. Hari ini masih ada tempat untuk Anda dan saya, Pak, untuk menjadi wali Allah. Sekarang masih ada chance, kesempatan untuk kita bersama-sama menjadi wali Allah. Maka yang pertama, kerjakan yang wajib, tinggalkan maksiat dan dosa. Yang kedua, bin nawafil, sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Faidah ahbabtuhu kuntu, sampai Allah mencintai Anda sepenuh hati. Ketika ini dilakukan, maka Anda disebut wali Allah. Penutup, wali Allah itu ada dua ya Bu, Pak. Yang pertama, as-sabiqunal muqarrabun, wali Allah terdepan. Yang kedua, al-abrar, ashabul yamin, wali Allah yang di tengah-tengah. Apa perbedaan wali Allah terdepan dengan wali Allah di tengah-tengah? As-sabiqunal muqarrabun, wali Allah yang terdepan adalah yang tadi saya bicarakan. Wajibnya dikerjakan, maksiat ditinggalkan, dosa ditinggalkan, dan sunnah dilengkapi. Tetapi al-abrar, ashabul yamin, wali Allah yang tengah-tengah, ibadah sunnahnya tidak dikerjakan, hanya ibadah wajib sambil meninggalkan dosa dan maksiat. Maka cobalah kita yang tengah-tengah aja dulu. Al-abrar, ashabul yamin. Setelah ini mampu, naikkan tingkatnya menjadi as-sabiqunal muqarrabun, wali Allah yang paling terdepan. Semoga kajian subuh ini menjadi pengingat saya dan antum jamaah untuk mulai hari ini bergegas menjemput wali Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Hamba-hamba Allah, sebagai penutup, kami mengadakan safari dakwah keliling masjid seluruh Indonesia dengan gratis. Saya datang ke masjid ini gratis, tidak meminta biaya kepada masjid. Jadi buat Bapak Ibu yang masjidnya ingin saya kunjungi, silakan tentukan jadwalnya kapan. Saya akan datang untuk hari-hari dan judul yang telah Anda tentukan. MC yang ingin mengundang saya free. Catat nomor di bawah ini. Kelihatan Pak? Hanya orang beriman yang melihat. Silakan Pak, nanti tentukan kapan jadwalnya, saya datang ke tempat Anda. Tidak ada biaya spesial, sebab kita ngaji bersama. Lalu apa visi dan misinya Bapak Ibu? Di sebelah kanan saya ini ada wakaf Al-Quran menebar kebaikan hingga pelosok negeri. Saya sudah berdakwah 3 tahun ini dari Sabang sampai Merauke. Saya tinggalkan dunia syuting selama 2 tahun setengah berturut-turut. Saya berangkat dari Sabang sampai Timika, Papua, berdakwah gratis. Visi dan misinya adalah mushafun warathahu, mencetak pewaris Al-Quran. Setiap saya ceramah, saya bentuk mushafun warathahu. Sebab dalam sebuah hadis rawahu Ibnu Majah nomor 242, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada 7 sedekah jariah yang akan membuat Anda menjadi wali Allah. Ada 7 sedekah yang akan membuat Anda menjadi wali Allah. Yang pertama, ilman allamahu wa asrahu, sedekah ilmu yang bermanfaat. Ini yang saya cari. Ilmu yang saya tebarkan dari Quran dan hadis akan menjadi kekuatan untuk keberkahan saya sendiri.
Yang kedua Bapak Ibu, wa waladan sholihan tarakahu, sedekah meninggalkan anak-anak yang soleh. Maka berusaha menciptakan keluarga yang taat dengan anak-anak yang soleh, karena ini akan menjadi sedekah jariah buat kita sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, masjidan banahu, sedekah membangun masjid. Kalau ada masjid yang butuh bantuan, bantu Pak. Karena uang yang Anda gulirkan untuk masjid akan menjadi sedekah terbaik untuk kehidupan dan setelah kematian Anda. Yang keempat, ini adalah program saya, mushafun warathahu, pewaris Al-Quran, dengan menebarkan Quran gratis ke pelosok negeri. Jadi hari ini saya kumpulkan donasi sedekah Quran dari hamba-hamba Allah, dan Quran yang dikumpulkan dari masjid ini saya serahkan kepada pesantren, kepada lembaga dan masjid yang membutuhkan Quran yang Anda sedekah. Yang keempat, baital libni sabil. Yang kelima, baital libni sabil bainahu, membangun rumah-rumah singgah. Yang keenam, nahran ajrahu, sedekah air. Yang ketujuh, kullu sedekah, setiap sedekah yang diniatkan untuk kebaikan yang bermanfaat akan menjadi sedekah jariah. Bapak Ibu, hari ini saya meminta kebaikan hati Anda, tolong support program saya. Satu orang sedekah Qurannya, satu Al-Quran senilai 100.000 rupiah. Jadi nanti yang ingin menetap menitipkan sedekah Qurannya boleh melalui panitia yang sudah standby. Berapapun jumlah Quran yang Anda sedekahkan akan kami terima dengan senang hati. Pastinya satu Al-Quran senilai 100.000. Bagaimana metode pembayarannya Bapak Ibu? Kalau hari ini ada uang, boleh dititipkan. Kalau tidak, kami titip nomor rekening. Silakan Anda transfer sendiri. Ditulis berapa jumlah wakaf Qurannya. Kalau ambil 8, berarti 800.000. Kalau ambil 10 Quran, menghitung jumlah anggota keluarga yang ada di rumah, berarti 1 juta. Silakan Bapak transfer kapan saja sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Hari ini kami akan memberikan sertifikat sebagai bentuk keabsahan dan kegiatan kami untuk setiap orang. Metode pembayarannya boleh cash dan boleh transfer kapan saja. Yang jelas kami akan mencatat berapa jumlah Quran yang diperoleh dari masjid ini dari hamba-hamba Allah yang baik. Bapak Ibu, setelah nanti menentukan jumlah wakafnya, saya mohon ikuti tawasul bil amal, Pak. Anda bisa berdoa dengan sedekah terbaik Anda. Sebab Nabi berkata, as-sadaqatu syai'un 'alim. Sedekah itu obat menyelesaikan masalah Anda. Jadi nanti yang bersedekah akan saya doakan satu persatu ya Ibu. Nanti yang berwakaf akan saya doakan satu persatu sesuai hajatnya. Mungkin dia punya penyakit yang belum sembuh, mungkin dia sakit sudah lama belum sembuh, atau ada keluarga yang sakit yang ingin didoakan. Kita doakan dengan ruqyah doa Rasulullah dan sedekah Qurannya. Mungkin menikah belum ada keturunan, anaknya didoakan agar dibukakan pintu jodohnya karena cukup menikah. Mungkin ingin didoakan segera berangkat ke Baitullah dengan umroh dan haji. Mungkin ada hajat agar rezeki bisnisnya lancar, hutangnya terlunaskan. Mungkin ada hal yang lebih penting untuk menjual tanah, rumah dan warisan agar cepat laku. Tawasul bil amal dengan sedekah Quran Anda, insya Allah sudah banyak yang berhasil yang saya lakukan kepada teman-teman yang bermasalah. Kemarin di Bandung ada seorang wanita yang belum hamil 15 tahun, Pak. Saya yakinkan ahlul Quran ahlullah wa khassah, yakin Quran adalah solusi. Akhirnya dia wakaf 50 Quran, Pak, 5 juta. Apa yang terjadi? Sebulan setelah wakafnya dia telepon saya, Ustaz, saya yang 15 tahun gak hamil, kemarin titip Quran 5 juta rupiah. Saya cuma ingin mengabarkan kalau sekarang saya sudah hamil.
Masya Allah. Jangan ragu dengan Quran ya Pak. Ketika Quran diwakafkan, Anda disebut pewaris Quran. Mushafun warafan. Baik Bapak Ibu, saya akan umumkan jumlah wakafnya. Selain itu, kami juga membantu masyarakat Badui. Bapak tahu Badui ya Pak ya? Di sana pembinaan agamanya kurang. Kalau ada dai yang berani masuk ke sana, keren. Kami membantu masyarakat Badui untuk pembinaan agamanya. Kami lakukan pendekatan ekonomi Pak. Masyarakat Badui itu penghasilannya adalah petani, tetapi petani yang tidak maiden, yang tidak tetap. Salah satu penghasilan andalannya adalah madu pahit. Mereka tidak memiliki ternak, tapi langsung ambil dari pohon-pohon tinggi. Setiap minggu saya ambil 6 curigan. Semua petani madu saya kumpulkan, saya ambil madunya, saya beli untuk kami jual, membantu ekonomi mereka. Ini luar biasa dahsyatnya. Bapak Ibu yang punya penyakit, saya sarankan obati dengan madu pahit lesung pipit. Biar ingat kalau ini madu gue. Tapi punten Bapak Ibu, ini madunya pahitnya luar biasa. 3 jam di tenggorokan Anda tidak hilang pahitnya. Tetapi testimoni ini sudah saya lakukan untuk keluarga saya. Adik saya sembuh dari bronkitis dan saraf kejepit. Ibu saya sembuh dari diabetes dan penyakit mah. Vertigo teman-teman hilang. Karena memang ini sesuai dengan anjuran Quran. Bukankah judul kita menjadikan Quran sebagai koridor? Di botol ini saya sematkan surat An-Nahl 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya minuman yang berwarna-warni dan dia adalah madu. Dan ternyata madu yang sangat ampuh ini bukan penyakit, adalah madu hitam atau madu pahit. Jadi Bapak Ibu yang ingin memiliki sebagai stok di rumah, silakan. Harganya cuma Rp75.000. Ustadz, ada yang manis enggak? Ada dong, madu manis lesung pipit. Harganya sama, 75. Yang ingin ambil paket silakan, manis dan pahit. Rasakan dahsyatnya petunjuk Quran ketika Anda jadikan koridor dalam bermanhaj. Dahsyat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini pengumuman yang saya sampaikan. Yang ingin didoakan dengan sedekahnya siap-siap. Lebih afdal lagi kalau Bapak Ibu bawa air putih, sebab Allah berkata wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Hidup itu dari air, Pak. Ketika air diruqyah, maka akan menjadi doa. Seorang peneliti Jepang, dia membuat sebuah penelitian dalam risetnya dengan judul The Power of Water. Ternyata Pak, air ini makhluk Allah yang hidup. Bapak mengatakan, aku cinta padamu air. Dalam penelitian mikroskop dengan kaca pembesar, air itu membentuk kristal yang sangat cinta, yang sangat cantik. Tetapi kalau Bapak bilang, aku benci padamu air, air pun auranya berubah. Itu orang non-muslim. The power of water. Ternyata Islam telah dulu menjelaskan, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Hidup itu dari air. Maka Bapak Ibu yang bawa air, tolong nanti airnya kita ruqyah untuk diminumkan bagi yang sakit atau doa apapun, karena ini ajaran Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu, saya akan umumkan jumlah wakafnya. Silakan dipilih sesuai selera. Saya harap pagi ini terkumpul 300 atau 500 Al-Quran. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah. Wakaf pertama di angka 10 Al-Quran atau senilai 1 juta. Nanti yang ingin berwakaf 10 Quran, tolong maju ke depan untuk menerima sertifikat dan doa yang kita panjatkan dalam tawassul bil amal. Wakaf yang kedua Ibu, 5 Al-Quran senilai Rp500.000. Yang ingin titip 5 Al-Quran, kami persiapkan untuk bawa air putihnya untuk diruqyah. Yang ketiga,
4 Al-Quran dan 3 Al-Quran senilai 400 dan 300, dan yang paling kecil adalah 2 Al-Quran senilai 200.000 rupiah. Tapi kalau Bapak mau titip 100 Al-Quran juga nggak apa-apa Pak. 10 juta berarti. Atau Bapak ada rezeki, Ibu titip 50 Al-Quran 50 juta, 5 juta juga nggak apa-apa. Insya Allah kami siap. Baik, kami persilakan kepada jamaah yang sudah menentukan jumlah wakafnya untuk maju ke depan menerima sertifikat dari angka 10 Quran hingga yang paling kecil 2 Al-Quran. Ada Bapak Ibu? Tolong dibantu ya Ustaz. Ya, Bapak silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin titip 10 Quran atau 5 Quran, mari Bapak nggak usah malu, boleh ke depan untuk menerima sertifikat. Dananya mungkin bisa nanti ya Ustaz ya. Hah? Dananya bisa nanti ya ditransfer. Boleh. Jadi sekarang komitmen dulu. Ditransfer aja Pak, nggak apa-apa. Ya. Yang penting Bapak sudah membantu program Mushaful Warathabul seluruh Indonesia. Demi Allah, keberkahan akan Anda nikmati pulang dari acara ini, tidak akan lama. Silakan Ibu juga boleh. Ibu juga boleh. Ibu juga boleh. Nanti Ibu nggak boleh. Ibu di sana aja katanya nggak boleh. Padahal mau saya doakan tuh ibu-ibu. Bapak ada yang ingin titip 10 Quran, silakan maju ke depan. Nanti boleh ditransfer. Siapa yang ingin mengawali pagi yang baik ini? Oh, Masya Allah. Baik, takbir. Allahu Akbar. Ini ada nama nikah ya Ustaz? Oh, pribadi. Baik, silakan. Tolong dari Ustaz Fardo 10 Quran. Siapa namanya Ustaz? Ustaz Fardo. Ustaz Fardo. Fardo. Namanya Ustaz Fardo. Ustaz Fardo. Silakan Bapak Ibu yang menyusul. Ayo Ibu. Saya nama dulu Ustaz. Silakan Bapak, boleh maju. Kami siapkan sertifikat. Pak Mas. Ustaz Fardo. Mari kita berdoa bersama-sama. Hajat apa yang ingin disampaikan dari 10 Quran Ustaz? Bisa apa namanya, kalau kita mau 5 menit sholat isyraf dulu Oh boleh? Boleh? supaya sholatnya Boleh. Kalau mau sholat isyraf kita tunggu. Setelah itu kita lanjutkan kembali sambil berdoa. Ya silakan Bapak. Ya, jadi